Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi guys sama Mas Cing. Piye kabare? Kangen ora guys sama Mas Cing? Nyeong, nyeong, nyeong. Mas Cing yo kangen guys. Sorry, Mas Cing lagi flu tulang guys, remek awake guys. Oke guys, kali ini Mas Cing ingin bercerita menurut Mas Cing ya guys ya, asal usul nama Jakarta guys. Gitu. Disclaimer dulu ya guys, Mas Cing guys ya. Kalau konten ini hanya untuk lucu-lucuan ya guys, tidak ada unsur untuk menjelekkan ataupun menyesatkan guys. Jakarta guys. Ini menurut Mas Cing ya guys ya, menurut Mas Cing. Dulu antara tahun 397 sampai 1527 atau tepatnya di sekitar abad kelima Masehi, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu. Itu guys, masing nih guys. Dulu di sana ada anak muda guys yang cukup cerdik ya guys ya, yang cukup cerdik dan juga pinter ya. Di zaman VOC menguasai wilayah pada tahun 1619. Namanya siapa guys? Mas Cing kasih tahu guys ya, menurut Mas Cing nih. Namanya itu Jaka guys. Nah, Jaka guys ya, bukan Ki Joko guys ya kan, bukan Ki Joko lah ya, gitu guys. Jadi guys, waktu periode kerajaan Tarumanegara, Sunda Kelapa itu tumbuh menjadi sebuah kota pusat perdagangan lah. Itu apa Mas Cing sing ngomong guys? Karena waktu itu kan VOC juga masuk guys, ya kan, di daerah yang saat ini disebut Jakarta. VOC itu menguasai wilayah Jakarta itu yang saat disebut Jakarta pada 1619 karena dia tahu bahwasannya perdagangan di Sunda Kelapa ini menjadi sebuah pusat. Makanya guys, Tanah Abang itu sampai sekarang masih menjadi sebuah pusat perdagangan terbesar di Indonesia, bahkan se Asia ya, menurut Mas Cing lo guys. Ojo disalahno yo, gitu loh. Jadi waktu itu karena kelimpahan hasil perdagangan itulah yang akhirnya mengikat bangsa Portugis, gitu loh, di Malaka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa guys. Lo bayang lo guys, ya tuh, sampai saat nih lo guys, ya tuh, gitu loh. Akhirnya ini si anak muda ini namanya si Jaka, dia itu bingung, gitu loh, karena orang-orang Eropa tersebut saling berlomba untuk memperoleh konsensi dari penguasa setempat untuk mendirikan kantor dagang, gitu loh guys. Ngobrol lah dia sama si Tatang dari Tangerang. Mereka itu sempat ketemuan guys di daerah Cutmutia situ guys, sambil makan bubur. Habis itu belum kenyang guys, makan ketan susu guys ke Kemayoran, takut ketahuan VOC guys. Tansu Kemayoran. Ya akhirnya ngobrol nih berdua. Tang tang, iki piye tang, gitu. Ini menurut Mas Cing cuma ya kalau bahasa Jawanya guys. Iki piye tang? Ini soalnya orang-orang luar ini menguasai daerah saya ini, Sunda Kelapa ini. Bahaya ini untuk masa depannya warga saya, masyarakat kami, gitu loh. Jadi memang waktu itu
karena kelimpahan ini Tang, ya kan, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk minta ACC tanda tangan ya sama pejabat-pejabat yang ada untuk bangun benteng di Sunda Kelapa. Tatang jawab, ini loh Jack, wah gitu, manggil jaga tuh Jack kan gitu loh, gini loh Jack, memang orang-orang VOC itu harus kita lawan Jack gitu loh. Kalau kita tidak mengusir seperti saya melakukan di zaman saya waktu di Tangerang, yang saat ini menjadi Tangerang, itu selamanya kita akan ditindas ya, selamanya kita akan dijajah oleh mereka-mereka semua. Akhirnya mereka berdua ini ngobrol sama orang-orang di warga sekitaran Sunda Kelapa. Pak piye Pak, ngumpul lagi lah di Posyandu. Akhirnya dari beberapa warga dan juga Jaka sama Tatang ini melawan orang-orang VOC yang pada saat itu berlomba-lomba untuk menguasai di daerah Sunda Kelapa, karena mereka tahu ini pusat perdagangan. Kan Mas Cing sudah ngomong, VOC itu adalah perusahaan untuk memonopoli sebuah perdagangan. Sampai waktu itu ya, orang-orang Eropa berlomba untuk memperoleh ACC dari penguasa setempat untuk mendirikan kantor dagang gitu. Belanda itu pengen pindah kantor Serikat Dagang VOC dari Banten ke Jayakarta, atau yang saat ini disebut namanya itu Jakarta gitu loh guys. Akhirnya singkat cerita ya, Mas Cing cerita, jadi mereka melakukan sebuah perlawanan yang cukup luar biasa ya, yang di backup oleh Jaka dan juga Tatang. Menanglah ceritanya gitu ya guys ya, menanglah waktu itu. Walhasil akhirnya dua orang ini menghilang, Tatang dan juga Jaka ya guys ya. Nanti saya cerita lagi guys sama Mas Cing guys. Akhirnya orang-orang sana itu ingin mengenang jasanya si Jaka dan juga si Tatang. Kumpullah mereka lagi di Posyandu guys, di dekat Petamburan sini guys. Gitu guys. Akhirnya ayo kita kasih nama. Terus apa namanya tuh? Yaudah, namanya nama kota kita buat aja, nama daerah ini adalah Jakarta Tang. Kok Jakarta Tang? Kok Jakarta Tang? Iya. Terus apa? Kumpullah ibu-ibu. Ada orang Madura terus datang. Ya udah kasih nama aja Jakarta Ta. Oh Jakarta Ta. Iya kayak lagunya Roma Irama. Dandut tata tata, dandut tata tata. Aduh, anak-anak baik gitu. Akhirnya mereka, oh iya betul itu Jakarta itu bagus. Akhirnya ada orang Betawi, Jaka itu bersama Tatang melakukan sebuah revolusi ataupun reformasi. Bagus nih. Akhirnya sepakatlah mereka disematkan di tengah-tengah kata Jaka dan Tata. Tadi mengambil dari lagunya Roma Irama, dandut data data kasih R, jadilah nama Jakarta, Jakarta gitu guys. Itu menurut Mas Cing guys. Halo guys, Mas Cing mau bercerita yang benar terkait asal mula nama Jakarta menurut sejarah yang ada di kota Jakarta. Antara tahun 397 sampai 1527 atau sekitar abad ke-5 Masehi, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu. Pada tahun 1527, Pangeran Fatahillah
dari Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Pergantian nama tersebut diperkirakan terjadi pada 22 Juni, kemudian yang selalu diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Kemudian Jayakarta mengalami perubahan nama menjadi Batavia saat VOC menguasai wilayah yang saat ini menjadi Jakarta pada 1619. Dalam sejarahnya, nama Batavia mempunyai masa hidup yang sangat lama, yakni hingga 3 abad lebih, 1619 sampai 1942. Namun saat pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942, nama Batavia diganti menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsu Shi. Barulah setelah Indonesia merdeka, alhamdulillah, pada 17 Agustus 1945, nama Jakarta tetap dipakai dengan meninggalkan nama Jepangnya. Gitu guys. Singkat cerita, memang pada masa kekuasaan Tarumanegara atau sekitar abad ke-5 Masehi, wilayah yang disebut Jakarta yang dikenal dengan Sunda Kelapa, sejak itu Sunda Kelapa sempat beberapa kali mengalami perubahan nama dan terus tumbuh sebagai kota pusat perdagangan, hingga akhirnya menjadi kota pusat kekuasaan seperti sekarang ini. Kelimpahan hasil perdagangan itulah yang memikat bangsa Portugis di Malaka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun, sebelum rencana itu berjalan, Pangeran Fathahillah lebih dulu merebut Sunda Kelapa pada 1527 dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Perdagangan di Jayakarta pun semakin ramai hingga timbul persaingan di antara pedagang-pedagang Eropa, khususnya Portugis, Belanda, dan Inggris. Orang-orang Eropa tersebut saling berlomba untuk memperoleh konsensi dari penguasa setempat untuk dapat mendirikan kantor dagang. Pada 1619, Belanda memindahkan kantor Serikat Dagang VOC dari Banten ke Jayakarta. Setelah itu, Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia dan dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia. Batavia pun direncanakan dibangun menyerupai kota-kota di Belanda yang berbentuk blok dan masing-masing dipisahkan oleh kanal. Seiring berjalannya waktu, kota Batavia diperluas dan fasilitas perkotaannya senantiasa ditambah. Pembentukan kota Batavia seringkali menyangkut kebutuhan untuk mendatangkan orang-orang dari berbagai bangsa untuk bekerja sama. Upaya inilah yang awalnya telah menjadikan Batavia sebagai suatu kancah percampuran bangsa. Singkat cerita, sebelum 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 atau Dati 1 yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian pada tahun 1961 status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota atau disingkat DKI. Pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta ditetapkan melalui PP nomor 2 tahun 1961 Junto UU nomor 2
PNPS 1961. Lah, demikian guys informasi dari Mas Cing tentang asal usul kota Jakarta. Oke, stay tune terus ya guys di channelnya Mas Cing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Mas Cing ini masih belajar guys buat konten. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selalu jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.